Selamat pagi para sedulur tani, selamat berjumpa di channel kita Sayur Segar Bromo. Kita pada pagi ini sedang menanam tomat kegiatannya. Ini saya membantu kakak saya sama bude saya. Ini lahannya kakak saya. Jadi kami sedang menanam tomat jenis Larissa. Larissa karena jenis yang populer lah di sini dan sudah teruji dia daya produksinya. Seperti yang kita tahu sekarang lahannya sudah siap. Beberapa hari yang lalu sudah ditraktor sama emas saya, itu menggunakan traktor tangan ya, dengan sedikit agak tenaga lah karena yang kita tahu tanahnya kan nggak rata. Jadi ya harus adu otot juga, harus pintar-pintar juga. Langkah pertama dalam penanaman tomat itu selalu dimulai dengan penyiapan bibit atau penyemaian bibit. Ya, contohnya seperti ini. Ini kita menggunakan cara yang sudah agak modern lah. Kita menggunakan tray karena akhir-akhir ini cuaca agak nggak begitu bersahabat buat kami. Jadi penggunaan tray ini untuk mengurangi nilai kegagalan tumbuh atau nilai kematian dari kegiatan semai bibit. Dengan menggunakan tray yang seperti ini, itu jarak sebarnya, jarak semainya itu otomatis sudah sangat teratur mengikuti bentukan dari tray ini. Dan salah satu dari kelebihan penggunaan tray ini adalah dia tidak terlalu membutuhkan banyak air ketika penyiramannya, itu kalau di musim panas. Dan keduanya yang paling kami butuhkan adalah mengurangi dari stres tanaman. Karena ketika kita cabut, dia akarnya sudah siap. Jadi peluang untuk tidak hidup di lahan itu lebih minimal. Kemudian kalau bibitnya sudah siap, setelah lahannya juga sudah bersih, itu langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang tanam, atau bahasa lokalnya di kami itu istilahnya patar. Jadi patar itu kita membuat galian tanah 1 atau 2 pacul untuk menanam tanaman. Itu jaraknya per baris, antara satu baris dengan baris berikutnya itu normalnya adalah 120 cm. Itu jarak tanam yang optimal. Sedangkan jarak tanaman dalam baris ke bawahnya itu rata-rata ada dari 30 sampai 40 cm per barisnya gitu. Dalam pengaplikasian atau pemakaian pupuk dasar yang biasanya dari kotoran ayam dengan pupuk yang kimia, itu ada 2 cara. Seperti yang dilakukan di belakang kita ini, dia ditanam duluan. Itu agar akarnya yang sudah menjadi tadi itu semakin dia sudah istilahnya sudah menyatu dengan tanah yang di lahan ini. Disusuli pupuk kandang, biasanya kami pupuk kandangnya dari kotoran ayam atau kadang juga dari kotoran kambing atau kotoran sapi dengan dikasih NPK. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang cara yang lainnya yang juga populer juga. Ini biasanya digunakan kalau bibit yang disemai itu sudah agak besar. Jadi dia di persiapan lahannya itu setelah dibuat galian tanah, dikasih pupuk, itu tergantung dari alokasinya petaninya. Biasanya antara 2 on atau kadang juga ada yang menggunakan 1 kg pupuk kandang dalam 1 lubang tanam. Setelah dikasih pupuk kandang maksudnya, disusuli dengan pupuk kimia, kemudian ditutup lagi tanahnya sekitar 7 atau 10 cm.
kemudian bibitnya itu ditanam. Ini yang sangat krusial di sini. Kalau yang kita menutupnya itu tanahnya terlalu tipis dan akarnya itu bersinggungan langsung dengan pupuk dasarnya, itu kemungkinan tanamannya banyak yang keracunan. Karena itu yang lebih disukai petani adalah ditanam dulu kayak gini. Istilahnya kami ditanam lawaran dulu tanpa ada pupuk dulu. Kalau kita membicarakan waktu tanam pada tanaman tomat ini, itu yang lebih disukai di sini antara bulan 2 sampai bulan 3. Kalau bulan 11 atau mungkin bulan 10 itu memang musimnya bagus, tapi kami berat di cuacanya. Kami harus berjibaku dengan cuaca, menghabiskan banyak biaya di pestisida agar tanamannya nggak terserang jamur atau mungkin kurang untuk penyinaran matahari. Karena kita di dataran tinggi ya seperti inilah, selalu banyak kemungkinan mendung setiap hari. Kita menanam di bulan 3 itu untuk menghindari serangan dari penyakit. Kalau petani kami biasanya mengatakan itu yang berat itu serangan dari Phytophthora infestans, itu yang menyebabkan busuk daun atau di bahasa kami itu dikatakan londot. Jadi harapannya kalau ditanam bulan 3 di fase vegetatifnya di 2 bulan pertama itu kami nggak terlalu berat untuk menghadapi serangan dari hama-hama itu. Kemudian setelah dia naik di acir atau lanjarannya sudah penuh, harapannya 3 bulan itu sudah penuh di lanjaran itu. Kemudian memasuki fase generatifnya, sudah mulai berbunga, sudah mulai berbuah. Kami berharap pada cuaca itu kecenderungan sudah banyak panasnya karena sudah mulai masuk peralihan ke musim kemarau. Pada fase generatif setelah memasuki masa awal-awal musim kemarau itu dia ada satu ciri khusus kalau tanaman kita tepat pada musimnya. Itu buku-bukunya antar tulang daun satu dengan yang lainnya itu nggak terlalu tinggi jaraknya. Jadi kesempatan untuk menumbuhkan bunga dalam satu ajir atau satu lanjaran dalam tanaman tomat lebih tinggi. Kemudian hasilnya juga tentu akan lebih optimal. Nah, demikian informasi yang bisa kami bagikan dalam penanaman tomat kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan semangat para sedulur tani. Hei, ayo lagi nih. Oh.